لا تظلمون ولا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semua yang menyaksikan via virtual Zoom. Insya Allah Ustaz udah berada di lokasi, udah di tempat untuk bersiap-siap menyiapkan buku catatan, duduk, alat tulisnya siapkan, serta nanti dicatat poin-poinnya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa langsung ya via Zoom. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها
تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Alhamdulillah, terus kita bersyukur dan bersyukur dengan memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan zikir syukur terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalimat alhamdulillah mencakup seluruh bentuk pujian-pujian yang ada, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika di dunia belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian untuk Allah sempurna kepada beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diminta oleh seluruh manusia agar menyampaikan syafa'atul uzma, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat al-qada, dipercepat pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah membiarkan manusia di padang mahsyar ribuan tahun. Manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata beliau, nafsi, nafsi. Diriku yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan aku yang meminta syafaat. Aku telah melanggar perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuld. Pergi kalian ke Nabi Nuh. Kita datangi semua yang oleh seluruh manusia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kata beliau, nafsi, nafsi. Diriku, diriku yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaat, diriku, bukan aku yang meminta syafaat. Dan doa mustajabku sudah aku doakan ketika di dunia. Apa itu? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jadi setiap nabi itu dikasih oleh Allah doa mustajab. Dan semua nabi sudah mendoakan doa-doa mustajab mereka ketika di dunia.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan doa mustajab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diakhirkan ketika syafaatul uzma ini. Kata Nabi Nuh, aku sudah doakan doa mustajabku. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabb, jangan engkau sisakan lagi di dunia ini satu kafir pun. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Andaikan kau masih sisakan, ini kecilin sedikit ya. Apa namanya? Volumenya afwan. Tahanannya terlalu keras atau ini terlalu keras? Suara ya. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Andaikan engkau masih sisakan satu kafir di dunia ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali kafir seperti mereka juga, ya Allah. Doa Nabi Nuh Allah kabulkan. Tidak tersisa satu kafir pun, sekalipun itu putra beliau sendiri, putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pergi kalian ke Nabi Ibrahim. Kita datangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aku sudah berdusta dengan 3 dusta. Mengatakan ini sakit, aku sakit. Padahal untuk tidak ikut hari perayaan mereka, dan Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala mereka. Yang kedua, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Yang melakukan ini semua yang paling besarnya, coba kalian tanyakan. Yang ketiganya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada istri beliau Sarah, apabila engkau ditanya siapa aku, maka katakan aku adalah saudaramu. Pergi kalian ke Musa. Datang ke Nabi Musa, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan aku yang meminta syafaat. Aku sudah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebenarnya mau memberi pelajaran saja kepada orang tersebut. Ya, tidak ada niatan Nabi Musa untuk membunuh. Pergi kalian ke Nabi Isa. Berangkatlah seluruh manusia ke Nabi Isa, dan kata Nabi Isa, nafsi, nafsi. Pergi kalian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menyebutkan alasan beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sujud di bawah arsy. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Fa futihali al-mahamida kullaha. Barulah pada saat itu Allah bukakan untukku pujian-pujian seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika di dunia, untuk kita memuji Allah dengan sempurna adalah dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin, alif lam lil istighraq, segala macam bentuk pujian yang ada milikmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasratuka washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, minta syafaatlah engkau akan diberi syafaat. Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Kemudian Rasulullah berkata, nahnul akhirun sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini umat yang terakhir memang, tetapi kita adalah umat yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dalam hadis panjang, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar, dan beberapa sahabat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian istilah untuk mereka Ahlus Sunnah. Ada At-Taifah Al-Mansurah, ada Al-Firqah
an-najiyah, ada ahlus sunnah wal jamaah. Mereka semua satu. Kenapa kok ada istilah untuk al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat? Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatil nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kullaha fin nar illa wahid. Telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan, dan telah terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Rasulullah, kata para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal anal-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Dalam berislam, Islamnya bukan Islam yang disisipi agama Kristen, yang disisipi agama Yahudi, yang disisipi agama Buddha, enggak. Jadi Islam yang datang dari Rasulullah SAW, itu yang selamat. Nah, yang selamat dalam hadis ini, itulah atau sebab itulah dikatakan apa? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Sedangkan at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, golongan yang ditolong, diambil dari hadis Nabi, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terus ada kelompok di umatku, mereka mansur, mereka akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memadaratkan mereka siapa yang merendahkan mereka atau yang menyelisihi mereka sampai hari kiamat. Nah, karena sebab hadis ini dikatakan pula ahlus sunnah itu adalah at-taifah al-mansurah. Kemudian kalimat ahlus sunnah pun sudah terucap juga oleh Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat tadi hadis terpecahnya umat menjadi 73 golongan. Siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah mithl ma ana al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Nah, disusun oleh para ulama sejak dulu kitab-kitab akidah agar tidak keluar muslim dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena akidah adalah sebagai pembeda antara seorang muslim dan kafir, juga ahli sunnah dan selain mereka. Ya, pembeda antara muslim dan kafir, dan juga pembeda antara ahlu sunnah dan selain mereka. Nah, ahlu sunnah berbeda dengan ahli bid'ah. Karena itu para ulama menulis kitab-kitab akidah agar tidak keluar jalur. Nah, mau ya sedikit. Kenapa kok ada istilah ahlus sunnah? Ya. Di zaman Rasulullah SAW, betul tadi Rasulullah SAW mengatakan kalimat ahlus sunnah, tapi tidak itu terus, kalimat itu terus yang Rasulullah SAW serukan. Tetapi yang Rasulullah SAW serukan, dakwahkan adalah Islam, gitu ya. Kenapa kok ada kalimat ahlus sunnah kemudian di zaman para tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in? Karena untuk memilah mana ahlus sunnah, mana muslim
yang mengikuti atau berpegang dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW, mana Muslim yang keluar dari ajaran Nabi SAW, jadi masih dalam kategori Muslim, dia tidak keluar dari Islam. Ya. Karena itulah para ulama memunculkan kalimat ahlu sunnah, Muslim yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang Khawarij, ahum kuffar, apakah mereka itu kufar, kafir, apakah mereka itu wahai Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib, la, hum ikhwanuna baghaw alaina. Tidak, mereka itu saudara kita, masih Muslim mereka itu, tapi mereka itu memberontak kepada kita. Nah, di zaman Imam Ahmad terlebih lagi, banyak sekali kelompok-kelompok Islam. Nah, untuk membedakan mana Islam yang berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang itu jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, diserukanlah pada saat itu kalimat apa? Ahlu sunnah. Jelas insyaallah ya. Kemudian ini terus berjalan. Kalimat ini ahlu sunnah ini di zaman 500-an, 600-an justru identik kalimat ahlu sunnah, bahkan sebagian sampai sekarang itu kepada Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari At-Tamash'ur, ya, berakidahkan Asy'ariyah yang meyakini Allah hanya mempunyai 7 sifat. Sekarang naik kelas nih, jadi 20 sifat. Dulu 7 sifat. Abul Hasan Al-Asy'ari hanya menetapkan 7 sifat. Dalam qadar mereka Jabriyah. Nah, dalam permasalahan iman mereka mempunyai akidah Murji'ah. Dalam asma wa sifat mereka mengambil pemikiran dari Kullabiyah Maturidiyah, yang mereka menetapkan 8 sifat, sedangkan Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. Nah, sampai bahkan sekarang identik kalimat ahlu sunnah tersebut dengan apa? Asy'ariyah. Nah, jelas insyaallah ya. Karena itu sebagian ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perlu nama lagi. Mana Muslim yang memahami Islam ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mana yang tidak digunakanlah istilah apa? Salafi. Jelas ini? Mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh, Rasulullah SAW dan para sahabat. Insyaallah nanti akan kita bahas, ada dalam kitab akidah ini. Baik. Qala Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala fi kitabih Khudh Aqidatak minal Kitab was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, kalau dari Al-Quran jelas, kalau dari Sunnah, dari hadis, tidak semua hadis, hanya hadis yang sahih. Baru bisa dijadikan sandaran untuk kita berakidah, untuk kita beribadah, untuk kita bermuamalah, untuk kita berakhlak, beradab. Hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan sandaran, acuan, panduan dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Ingat, ini bagus ditulis. Kita mengambil dari Rasulullah SAW itu hanya 4 hal, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.
kita mengambil dari Rasulullah SAW 4 hal. Apa itu? Aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Semua yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW kembali ke 4 ini. Nah, jadi tidak boleh dibangun akidah dari hadis yang dhaif. Ya, insya Allah para tulab pun mempelajari kapan satu hadis dikatakan sahih kan. Nah, bagaimana cara memilahkan hadis yang sahih dari yang dhaif? Hadis yang dhaif jauh lebih banyak daripada hadis dhaif. Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghafal 600.000 hadis. 400.000 hadis dhaif, 200.000 hadis sahih. Mereka menghafal juga hadis dhaif agar ketika ada seseorang yang berdalil dengan hadis dhaif tersebut dijelaskan yang Anda jadikan sandaran untuk ini, ya, hadis tersebut dhaif. Di dalam sanadnya ada fulan ibn fulan, sayyidul hifz, atau dia mukhtalif, ya. Al-hadis munqati' atau dia mu'dal, atau dia mursal, atau fihi muttahamun bil kadhib, atau fihi kadzdzab. Nah, baik, kita kembali ke kitab Khudh Aqidatak. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, ma hiya al-ibadah? Setelah pertanyaan pertama, limadza khalaqanallah? Untuk apa Allah menciptakan kita? Khalaqanallahu lina'budah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa la nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan Allah dalam ibadah sedikit pun. Ya, mau itu syirkul akbar atau syirkul asghar. Sekarang mahiyal ibadah. Pertanyaan yang kedua, apa itu ibadah? Nah, kalau Allah menciptakan kita untuk ibadah, apa itu ibadah? Jawabannya di sini beliau mengambil sebagian dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'al. Sedangkan Syekhul Islam mengatakan dalam kitab Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ya, satu kalimat yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, sekarang kita tahu satu perbuatan itu dicintai atau diridhoi oleh Allah bagaimana? Ada kalimat jelas satu perbuatan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu al-'abd at-taqi al-khafi al-ghani. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang dia bertakwa, dia tidak dikenal, dan dia selalu merasa cukup. Ya, berarti apa? Takwa, sesuatu yang tidak dikenal, kemudian dia merasa cukup. Ini dianjurkan, ini adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintai seorang hamba yang demikian. Ya. Terus bagaimana lagi kita tahu bahwasanya suatu perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah dengan perintah-perintahnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, pastikan apa yang diperintahkannya itu adalah ibadah. Jelas ini ya? Ketika Allah memerintahkan sesuatu seperti sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, kalimat hakul muslim ala muslim sid, kewajiban muslim atas muslim yang lainnya 6. Nah, ini
masuk dalam kategori ibadah. Lima yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwal, ucapan wal af'al, perbuatan adh-dhahirah wal batinah. Insyaallah kita tahu semua ucapan yang zahir seperti kalimat zikir la ilaha illallah, qiraatul Quran. Kemudian kita juga tahu perbuatan-perbuatan yang zahir seperti sholat, seperti haji, seperti jihad, puasa. Nah sekarang apa sih ucapan hati? Apa itu perbuatan hati? Beda antara ucapan hati dan perbuatan hati. Nah di sini Syekhul Islam membedakan minal aqwal wal af'al, al-batinah, ucapan batin dan perbuatan batin. Perbuatan batin adalah gerakan-gerakan hati. Seperti seseorang yang dia marah ketika melihat ada kemaksiatan. Ya, dia marah karena ada kemaksiatan. Itu perbuatan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Seseorang yang hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja, tidak bisa dia mengingkari kemungkaran, yang dia bisa mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ya. Dia bisa misalnya melihat adiknya, dia sudah balik, nggak sholat misalnya, dia bisa bawa ke masjid. Tidak dia lakukan, hanya bisa dengan lisan misalnya. Ini imannya udah turun. Dengan lisan pun nggak bisa. Ya, takutlah, seganlah. Nggak bisa dia ngasih tahu ke adiknya, sholat ke masjid. Dia hanya bisa mengingkari dengan hati. Itu sudah selemah-lemah iman. Kalau sudah tidak diingkari dengan hati, apa yang terjadi? Imannya rusak. Bukan artinya nggak ada lagi iman. Imannya sudah kacau balau. Ya. Karena senang dengan terjadinya kemaksiatan yang ada di lingkungan kaum muslimin, itu sudah terancam dengan azab yang sangat pedih sekalipun dia tidak melakukan maksiat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, "Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Mereka tidak melakukan ini. Ada orang pacaran, misalnya di jalan rumah kita tahu, dan kita senang aja, biasa aja. Ada musik, ada tadi mungkin semua yang melanggar syariat, maksiat. Hati kita tidak mengikat. Kita senang dengan itu semua, padahal kita nggak ikut-ikutan. Apa kata Allah? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a fi fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang yang beli motor, beli mobil, beli rumah, pakai leasing, pakai bank misalnya. Apa perjanjian di dalamnya? Yang penting saya mah enggak telat. Bukan masalah enggak telatnya. Dia menyetujui bahwasanya andaikan terlambat bayar maka kena denda, dia sudah menyetujui riba jahiliyah. Riba jahiliyah imma antabdi wa imma anturbi. Riba jahiliyah kata Rasulullah SAW adalah bayar sekarang, kalau nggak kena denda. Dan itu di semua perjanjian leasing, bank, ya, untuk beli mobil kredit, untuk beli motor kredit. Kenapa? Karena dia menyetujui innal ladzina yuhibbuna an tashi'a fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah.
Kemudian di antara bentuk perbuatan hati, perbuatan yang batin adalah ketika dia ikhlas dalam ibadah, bertawakal, bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf wal khasyah wal inabah. Yang seperti ini adalah perbuatan hati. Sekarang apa sih ucapan hati? Ucapan hati ini perlu diingat ini ya. Bukan bisa ditulis. Ucapan hati adalah i'tiqadatuhu. I'tiqadatuhu. Keyakinan-keyakinan. Kita meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita meyakini makna Muhammadur Rasulullah. Makna Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa tarmanaha anhu wa zajar, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkan walaupun tidak masuk akal logika kita, tidak masuk perasaan kita, tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Rasulullah SAW mengatakan air kencing unta itu adalah obat. Mungkin gak sesuai dengan sebagian penelitian profesor sekarang ini yang ada di dunia ini, atau dia dengan akal pikiran yang bertolak belakang, dengan perasaan yang bertolak belakang, dengan adat istiadat yang gak ada namanya air kencing itu diminum. Selama itu datang dari Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkannya. Wala yu'badullah illa bima syara', dan tidak Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi keyakinan apapun, halalnya sesuatu, haramnya sesuatu, ini adalah aqwal al-batinah, ucapan hati. Jelas ini ya. Semakin banyak ilmu agama yang kita tahu, maka semakin bertambah ibadah aqwalul batinah. Jelas ini? Semakin bertambah ilmu, berarti semakin banyak yang kita tahu tentang ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil. Ya. Nah, dengan wawasan ilmu agama yang kita tahu, maka menambah ibadah aqwal al-batinah. Baik. Nah, dicontohkan di sini, kad-du'a'i was-salati wadh-dhabhi wa ghairiha, seperti berdoa, seperti salat, seperti menyembelih dan yang selainnya. Nah, qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku atau sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Berarti menyembelih atas nama Nabi Muhammad haram, menyembelih untuk lauk syirik, menyembelih untuk Nabi Muhammad syirik, menyembelih untuk Nabi Isa, untuk Nabi Uzair, untuk kuburan wali, menyembelih untuk bikin apartemen syirik. Baik. Seharusnya semua bentuk sesembelihan itu adalah lillahi rabbil alamin. Baik. Apalagi bentuk ibadah itu. Ya. Contohnya. Coba. Contohkan. Nah, antum yang pakai peci. Iya, antum. Faiz. Sebutkan contoh ibadah. Sholat udah ada di sini. Selain itu, zikir, fadhkuruni adzkurkum. Ya. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Yang sebelahnya, apa contoh ibadah yang lain? Apa? Sedekah. Nah,
sedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya. Semua yang dianjurkan oleh syariat itu adalah ibadah. Ketika seseorang dia melihat ada paku, ada batu di jalan, dia singkirkan, itu adalah ibadah. Buang sampah pada tempatnya, itu adalah ibadah. Tingkat iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tingkat iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita melihat ada batu, ada apa, kita kepinggirkan, itu tingkatan iman yang paling rendah. Gimana misalnya seseorang kalau seandainya dia buang sampah sembarangan, dia parkir sembarangan, menutup jalan pintu orang, menutup garasi orang, ya, hancur imannya, udah rusak imannya. Tingkatan iman paling rendah saja seperti itu. Jelas ini ya. Jadi seorang muslim dia enggak, sebenarnya yang bagus imannya, dia enggak buang sampah sembarangan. Dia pun dalam parkir hati-hati, dia akan mengganggu enggak nih. Baik. Jadi ini difatwakan oleh para ulama, ya, untuk parkir motor, mobil pada tempatnya pun itu termasuk dari apa? Ibadah. Jelas insyaallah. Kemudian salam, mengucapkan salam. Ingat salam, kita mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabnya itu ibadah. Kita bersin, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu ibadah. Ya. Zikir lepas kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Andaikan pahala subhanallah dan alhamdulillah adalah sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat, maka itu seluas langit-langit dan bumi. Ya. Kita perlu untuk amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan dia. Radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tetapi yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, fa ma'wa, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ini bagian ringan timbangan amalnya. Kata Allah di surat Al-Mu'minun, fa amma man taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka yang berat timbangan amalnya, mereka yang sukses. Mereka yang ringan timbangan amalnya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka yang merugi diri mereka, fi jahannam khalidun, di neraka jahannam mereka kekal abadi. Nah, jadi apapun amal yang dapat memberatkan timbangan, lakukan. Nah, kita harus tahu nih, dari sekian banyak amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang paling afdalnya? Di antara pentingnya kita belajar ilmu agama, ya, adalah kita bisa memilah-milah ibadah. Mana ibadah yang itu terbaik di sisi Allah, mana itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya.
Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, dia bertaqarrub kepadaku, dia beribadah kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini jelas ini. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Yang paling yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Nah, sholat 2 rakaat sunnah sebelum fajar, apa pahalanya kata Rasulullah? Lebih baik daripada apa? Siapa yang hafal hadis ini? Baik, fadhal. Masya Allah, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ingat, ini sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan coba kita bandingkan dengan 2 rakaat subuh. Mana yang lebih afdal, 2 rakaat sunnah fajar atau 2 rakaat sholat subuh? 2 rakaat subuh. Karena 2 rakaat subuh apa hukumnya tadi? Wajib, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Amalan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Dengan itu apa? Pahala 2 rakaat subuh jauh berkali-kali lipat daripada 2 rakaat sunnah fajar. Jangan sampai seseorang dia mendahulukan 2 rakaat sunnah fajar daripada apa? Subuh. Ini sudah jelas terlambat nih misalnya. Dia sudah jelas terlambat bangunnya. Kemudian dia mendahulukan tetap 2 rakaat sunnah fajar daripada dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di sholat subuh jauh lebih tinggi pahalanya daripada 2 rakaat apa? Subuh. Kenapa? Karena takbiratul bersama imam, apa tadi hukumnya? Wajib. Amalan wajib jauh lebih tinggi pahalanya daripada amalan-amalan sunnah apapun itu. Apapun itu amalan sunnah. Misalnya ada orang yang mau haji sunnah, umrohnya sunnah, karena dia sudah haji sebelumnya, dia sudah umroh sebelumnya. Kemudian dia sedang dibutuhkan oleh orang tuanya, birrul walidain lebih afdal daripada berangkat apa? Haji. Lebih afdal daripada berangkat umroh yang sunnah. Jadi yang sunnah ya, haji yang sunnah, umroh yang sunnah, bahkan jihad. Yang hukumnya fardhu kifayah. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, disinilah faedah kita belajar ilmu agama. Kita bisa memilah mana amalan-amalan yang itu paling dicintai oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan talabul ilm fardhatun talabul ilm. Nah, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Di antara maknanya adalah talabul ilm adalah jalan pintas menuju surga. Karena seorang talabul ilm dia bisa memilah mana amalan-amalan yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini ke alun-alun Bandung. Orang yang tahu jalan, dia akan menempuh jalan yang paling singkat, yang paling pintas menuju alun-alun Bandung. Bisa langsung ke Cibirunya, Soekarno-Hatta, Muhammad Toha, belok kanan, langsung Dewi Sartika, alun-alun. Tapi orang yang nggak tahu jalan, dia kemana? Dia nggak. Ini contoh yang tak talibul ilm dan ghairu talibul ilm. Seorang penuntut ilmu yang tahu ilmu agama dengan seorang yang dia tidak mengetahui ilmu agama. Dari sini untuk alun-alun Bandung dia pergi ke
Tanjung Sari masuk ke Cikalong ya. Rancakalong, masuk ke Rancakalong, Tanjung Siang, Subang, kemudian keluar di Lembang, Setiabudi, masuk juga sampai juga ke alun-alun. Nah ini contoh seorang talibul ilm dengan bukan apa? Talibul ilm. Ya. Apa saja amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ini. Bahkan di sana ada amalan-amalan yang itu ringan, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalannya kecil, ringan sekali. Dan ini hanya diketahui oleh mereka yang belajar ilmu agama. Baik. Jadi dikejar ibadah demi ibadah. Nah, ibadah mana yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang itu hukumnya sunnah. Baik. Dan juga ibadah itu adalah kamalul dzun wa kamalul hub. Puncak dari rasa perendahan diri dan puncak dari kecintaan dipadukan dalam satu waktu, dalam satu saat, itulah ibadah. Ketika dia sholat, dia mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, dengan penuh perendahan diri. Dia betul kerdilkan diri dia kecilkan, dia hinakan diri dia di hadapan Allah dengan rasa cinta yang sangat kepada Allah. Itulah yang dikatakan apa tadi? Ibadah. Ini pertanyaan berikutnya sebenarnya, nggak apa-apa. Baik. Ketika dua hal ini terpadu pada satu waktu, maka itu adalah ibadah. Nah, seorang ghafil, orang yang lalai, dia beribadah tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa takut, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang sama keluar dari masjid sama keluar dari kantor, keluar dari warung sama aja setelahnya. Ya, nggak ada bedanya. Seorang abid, orang yang beribadah kepada Allah, ketika dia melakukan ritual ibadah tersebut, dia menghinakan diri dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bisa menghinakan diri dia kepada Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Jelas ini? Nah, jadi ada rasa. Ketika dia beribadah itu dia mempunyai rasa. Enggak lempeng aja. Enggak lempeng, enggak hambar. Ya, tidak ada rasa dalam ibadah. Nah, wa kamalul mahabbah. Ketika dua hal ini terpadu, puncak cinta dan puncak penghinaan diri pada satu waktu, itulah al-ibadah. Nah, baik. Anda lanjutkan aja sedikit ya, pesannya, nggak apa-apa ya. Masuk sesi pertanyaan sebenarnya, tapi penting ingin menyampaikan materi yang setelahnya. Baik. Pertanyaan yang ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya. Sebab manusia itu diberi fitrah naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kalau tidak ada panduan, tidak ada yang menuntun, mereka beribadah ngaco. Di India saja ada 500 agama lebih. Ya. Di dunia ini tak berapa. Ada di antara mereka yang menyembah roh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah gua, ada yang menyembah batu, pohon, keris, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah kotoran binatang. Ya,
kotoran binatang. Diambil berkahnya. Baik. Jadi ketika seseorang dia tidak tahu bagaimana cara beribadah, akan seperti ini. Dan manusia itu dia diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beribadah, untuk dia menyembah. Nah, katanya enggak lama, beberapa tahun yang lalu ada yang menyembah Trump. Donald Trump disembah, coba ini. Ya. Makhluk kayak gitu disembah. Yang akidah kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, orang kufar mereka lebih hina dari binatang. Gitu ya. Jadi nggak ada santri pakai baju bola namanya Cristiano Ronaldo, nggak ada itu. Kalau ada di Islam dibakar. Nggak ada santri pakai Messi, nggak ada. Mereka lebih hina dari binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, tadi di surat Al-Anfal, di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Karena kami telah berikan mereka akal untuk berpikir, tetapi mereka tidak mau berpikir yang hak. Kami telah berikan mereka penglihatan, tetapi mereka tidak mau melihat yang hak. Kami telah berikan mereka pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar yang hak. Mereka itu bagaikan binatang ternak, tapi justru mereka itu lebih buruk, lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada seorang muslim mengidolakan kafir. Jelas ini insyaallah? Gak ada muslim mengidolakan kafir. Baik. Mereka makhluk yang hina. Yang ada, muslim mendoakan mereka. Muslim mendoakan orang kafir. Mudah-mudahan mereka apa? Masuk Islam. Untuk menyanjungnya, disebut-sebut, pakai baju, pakai nama mereka misalnya. Oh, hukumnya haram. Bernama dengan nama mereka lagi. Seorang ayah memberi nama untuk anaknya dengan nama orang kafir. Disinilah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. La ilaha illallah, itu maknanya. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Seorang muslim meyakini semua bentuk peribadatan kepada selain Allah itu sesat. Ya. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Itulah karena Allah satu-satunya yang hak dan yang disembah selain Allah itu batil, sesat. Nah, ketika Abdullah ibn Amr ibn As memakai pakaian yang biasa dipakai oleh ahli ibadah orang Yahudi, ya, karena Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang gemar beribadah sampai dijuluki Abidus Sahabat. Puasa tiap hari. Ini umur baru 16 tahun ini, dia nggak main skateboard, dia nggak main game online, enggak. Ya. Dia sukanya ibadah, umur baru 16 tahun, baru 15-14 tahun. Abdullah ibn Amr ibn As puasa setiap hari, khatam Quran setiap hari, sholat malam 1 malam suntuk. Rasulullah melarang. Cukup puasa itu 3 hari aja 1 bulan. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kita mau 3 hari, 1 hari boleh enggak ya Rasulullah? Bedanya kita dengan mereka. Jadi kita ini adalah manusia yang tidak dipilih oleh Allah hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Ingat, yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW adalah muslim terpilih, muslim terbaik.
setelah para nabi dan para rasul. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia. Para sahabat, para nabi mempunyai sahabat. Ada sahabat Nabi Nuh, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa. Yang terbaiknya adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tak terpilih. Ketika, tadi Abdullah ibn Amr ibn As memakai baju yang itu identik, ini bajunya orang ahli ibadahnya orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, bakar. Ya Rasulullah, ini bisa dicuci lagi, warnanya bisa dicuci lagi, nanti hilang warna khas ahli ibadah Yahudinya, hilang, bisa dipakai lagi. Enggak, bakar, kata Rasulullah SAW. Disinilah penanaman akidah dari Rasulullah SAW kepada seorang remaja. Ya. Nggak boleh ada seorang Muslim itu mengangguk, mengidolakan kafir. Ya. Nggak ada mengidolakan kafir. Tadi sampai ada yang menyembah siapa? Si Trump. Ya. Presiden terkonyol sepanjang sejarah pun ada yang menyembah. Maksudnya apa? Naluri manusia untuk menyembah. Mudah orang untuk menyembah. Ya. Nah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Kama amarana Allah wa Rasul. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hanya sebatas itu saja. Jadi apa? Hukum asal ibadah adalah haram. Jelas ini insyaallah? Hukum asal ibadah apa? Haram. Beda dengan hukum asal minuman, kopi, nggak ada di zaman Nabi. Nah, coklat nggak ada di zaman Nabi, combro, cimol. Hukum asal makanan, hukum asal minuman, hukum asal kendaraan, hukum asal pakaian mubah. Mana dalilnya? Huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini, untuk kalian semua. Hukum asal makanan, wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum, dan telah diperinci untuk kalian apa yang diharamkan untuk kalian. Selama tidak ada dalilnya, minuman, pakaian, kendaraan itu adalah haram, maka hukumnya adalah haram. Kalau sudah ada dalil jelas itu adalah haram, maka hukumnya haram. Kata Allah, wa qad fassala lakum, dan telah diperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Berarti hukum asalnya apa? Halal. Ya. Misalnya minuman yang beralkohol, tapi namanya bukan khamr, namanya ada orang tua ya kan, namanya ada apa, green sand, namanya ada yang seperti itu. Mau apapun namanya air murni, tapi isinya apa? Alkohol. Kata Rasulullah SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi banyak memabukkan, maka setetesnya pun haram. Kan saya mah nggak sampai mabok. Gak mesti harus sampai mabuk, setetesnya pun nyobaan hungkul haram. Jelas insyaallah. Baik. Apa hukum makan harimau, makan kucing? Nah, sebagian ulama Malikiyah membolehkan ya. Baik. Dan jelas sebenarnya datang hadis dari Nabi SAW, kuludina bin minasibah wa kuludin mikhlabin minatayr. Semua yang bertaring ya dari binatang buas dan semua yang bercakar dari unggas hukumnya haram.
Dikecualikan oleh Rasulullah SAW karnivora yang boleh dimakan apa? Satu-satunya karnivora yang boleh dimakan yang bertaring. Apa itu? Ad-dhabi', hiena. Hiena. Jijik melihatnya kan ya? Ngelihatnya aja jijik, kayak gogo bentuknya. Bahkan lebih buruk lagi bentuknya daripada gogo. Tangan depannya lebih panjang daripada kaki belakangnya. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dhabi'u saydun walil muhrimi syah." Ad-dhabi'u saydun walil muhrimi syah. Hiena itu binatang buruan, boleh diburu, boleh dimakan. Tetapi bagi seorang muhrim, mereka yang pergi umroh atau pergi haji, menangkapnya maka harus ada dam. Harus membayar dengan 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Jelas ini ya? Baik. Nah, beda dengan hukum asal ibadah. Tadi mau sampaikan hukum asal kayak misalnya kendaraan. Hukum asalnya adalah mubah. Mau dia pakai sepeda, mau dia pakai motor atau dia mobil, boleh. Tapi kalau jobnya dari kulit binatang buas, dari harimau, singa, beruang, hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Ya, datang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Ma'anil Athar. Ya, dalam kitab Ma'anil Athar tentang tidak bolehnya kita duduk di atas kulit binatang buas. Misalnya permadani, dulu kan kulit itu dipakai untuk tempat duduk, alas duduk. Ya. Dipakaikan pelana, hukumnya haram. Jok motor, jok mobil dari kulit binatang buas, hukumnya haram. Nah, perincian tentang haramnya makanan, minuman, kendaraan atau pakaian itu sudah diperinci dalam syariat. Hukum asalnya adalah mubah kecuali yang diharamkan oleh syariat. Beda dengan ibadah. Hukum asalnya adalah haram. Nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Nah, kecuali yang datang dalilnya dari Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Siapa yang melakukan amalan ritual apapun, ibadah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka itu tertolak pasti. Ya. Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Nah, baik. Sholat maghrib 4 rakaat, apa hukumnya? Haram, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sholat maghrib 4 rakaat. Tapi kan itu baik. Alasan sebagian orang untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu dalil, itu alasan mereka. Apa itu? Kan ini baik. Ya, nambah rakaat. Baik enggak tuh sebenarnya? Maksudnya sekilas mata. Sholat zuhur jadi 6 rakaat. Misalnya, kita nambah 2 rakaat, nambah takbir, nambah baca Quran, nambah ruku, nambah sujud, nambah zikir kan? Zahirnya adalah baik. Tapi yang kita nilai baik itu belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, sebelumnya ketika Abu Musa al-Ash'ari, beliau melihat di Masjid Bani Hanifah ada orang-orang yang dikomandoi oleh imam sholatnya sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hamidu mi'ah, hallilu mi'ah. Takbir kalian 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu zikir setelah selesai sholat.
Abu Musa lapor Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud langsung mendatangi masjid tersebut, masjid Bani Hanifah. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, "Inna thiyaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tubla wa aniyatuhu lam tuqsar laqad ahdathu fi dinillahi ma ahdathu." Baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lusuh. Ya, piring-piring Rasulullah belum pada pecah. Maksudnya Rasulullah baru saja meninggal. Belum lama Rasulullah meninggal, sahabat Nabi masih banyak. Laqad ahdathtum fi dinillahi ma ahdathtum. Tetapi kalian sudah mengada-ngada dalam agama ini apa yang kalian ada-adakan ini. Apa jawaban mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, tidak ada yang kami inginkan dari apa yang kami amalkan ini kecuali kebaikan. Kami menginginkan kebaikan dengan ini, wahai Abu Abdurrahman. Coba. Apa kata Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Kemudian Allah kemudian membaca ayat di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah mau beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sesat amalannya dalam ibadah di dunia, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira mereka sudah baik dalam beramal. Kan orang yang melakukan kebid'ahan mereka tidak merasa dalam kesesatannya kan? Tak, kemarin sudah Anda sampaikan cerita bagaimana orang-orang Khawarij beribadah untuk membunuh siapa? Ali ibn Abi Thalib. Beribadah mereka untuk membunuh siapa? Utsman ibn Affan. Orang-orang Khawarij mereka ini beribadah untuk menghujat-hujat pemerintah Muslim, ya, untuk membongkar aib-aib pemerintah Muslim. Mereka beribadah, nggak ada mereka merasa salah, nggak ada mereka merasa mendolimi, nggak ada. Nah, yahsabun, mereka mengira sudah baik amalan, walaupun mereka sesat. Baik. Orang Khawarij ketika mereka berperang dengan Ali bin Abi Thalib, yang mereka cari itu mati. Yang mereka cari itu mati. Bagaimana mereka mati? Mengucap syahid di jalan Allah. Mereka kira syahid. Mereka kira syahid. Ya. Mereka mengusung kalimat beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka mengusung kalimat inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka koar-koarkan, ya, Khawarij yang ada di zaman Utsman ibn Affan, sampai Utsman dihujat, dikritik, dikafirkan, sampai dibunuh. Demikian pula Ali bin Abi Thalib dihujat, dikritik, dicela, dikafirkan, sampai dihalalkan darahnya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sesat, tetapi mereka tidak merasa mereka itu sesat. Bahkan mereka sudah baik dalam beramal. Nah, dalam beribadah, nih, seorang muslim itu dia pijakan kakinya jelas, pegangan tangannya itu jelas, ya. Bahkan untuk ucapan sehari-harinya, seorang ahlu sunnah, dia yang belajar hadis, dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis Nabi SAW, dia mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah, dalam tutur katanya itu jelas. Ya. Apalagi dalam hal ibadah. Tidak boleh kita beribadah kecuali yang sudah jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah tidak melakukan, jangan kita lakukan. Kalau seandainya itu terbaik, mereka lebih dulu akan melakukannya daripada kita. Dakwah nih dengan nasyid, dakwah dengan nyanyi. Kira-kira Rasulullah bisa nggak dakwah dengan nyanyi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Qais, Abu Musa Al-Asy'ari. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud, engkau sudah diberi salah satu seruling dari seruling Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam kalau sedang membaca Zabur itu pohon merunduk, burung-burung tertegun diam.
menyimak, mendengar bacaan siapa? Daud alaihissalam. Rasulullah SAW ketika mendengar bacaan Quran Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari, ya, tertegun Rasulullah SAW. Besoknya dikasih tahu, ya, bagaimana bacaanmu itu lakukan utita bismillah dan bahasa dari ahli Daud, kau sudah diberikan salah satu sururi dan sururi Daud alaihissalam. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Andai kata aku tahu kau mendengar bacaanku ya Rasulullah, habbatul katahbiyah, aku akan lebih perindah lagi bacaanku. Mampu nggak mereka untuk dakwah dengan bikin konser nih? Konser Abu Bakar dengan Umar. Nyanyi dan lagu itu sudah ada sejak zaman Fir'aun, bahkan sejak zaman dulu, bahkan iblis kata Allah Subhanahu wa taala, wa ajlib alaihim bi sautik wa anam. Nah, surat Al-Isra. Nah, mana kata Allah, la tarikana dunyata illa qalila qala dhar fa man kana minhum fa inna jahannama jazaa'uhum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bi khayrin wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ya. Kata Allah bahkan di surat Al-Isra ini, wastafziz man istata'ta minhum, hasud siapa yang kau bisa dari hamba-hambaku ini, dari putra-putra Adam, dengan suara indahmu. Dengan suara indahmu, hasud mereka. Wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajilika wa syarikum, dan ambil pasukan berkudamu, pasukan berjalanmu, dan kasih mimpi-mimpi, iming-iming, ya, untuk takut-takutin mereka, anak-anaknya, hartanya, wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji-janji setan itu kecuali nipu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada di antara manusia mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, ada di antara manusia yang mereka menjual lagu-lagu liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tafsir para sahabat semuanya ini musik, ada lagu, ada musiknya aja, ada lagunya aja, ada musik dan lagu. Ya. Nah, dakwah adalah tauqifi. Dakwah tauqifi. Apa tauqifi? Ada jalurnya, ada alurnya. Enggak boleh kita keluar dari jalur yang sudah datang dari Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini adalah ibadah. Nah, ketika dia keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah, dia sudah melakukan yang bid'ah. Baik itu dengan tadi dakwah dengan cara musik, dakwah dengan cara drama atau film, ya, dakwah dengan film, dakwah dengan drama, dakwah dengan musik, dia sudah keluar jalur dari jalur Rasulullah SAW. Bisa nggak Rasulullah bikin drama? Ya, ini untuk menarik anak-anak muda nih, misalnya. Dengan alasan apapun itu. Baik. Sesuatu yang itu tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, yang Rasulullah SAW bisa melakukannya, kemudian di zaman sekarang itu dilakukan, nah itulah yang dikatakan bid'ah. Ngerti? Jelas ya? Kalau di zaman Rasulullah tidak ada wasilah tersebut, seperti radio, ya, seperti radio speaker, tidak ada wasilah tersebut di zaman Nabi, dilakukan sekarang, masuk dalam al-maslahah al-mursalah, dalam ilmu ushul fiqh. Tetapi kalau sudah ada, misalnya nih, Masya Allah, nggak ada apa? Garis untuk soft. Mungkin nggak itu dilakukan di zaman Nabi? Mungkin dibuat garis. Jelas ini? Dilakukan sekarang, termasuk perkara apa? Bid'ah. Jelas ini? Sesuatu yang mungkin itu dilakukan di zaman Nabi. Dalam hal ibadah kita berbicara. Bukan kita bicara dalam permasalahan hal dunia. Untuk permasalahan dunia, Rasulullah SAW melapangkan bebas, mau pakai jam tangan, pakai kacamata, misalnya mau pakai mobil yang kayak gimana, roda 3, roda 11, nggak ada masalah.
Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di Mekah nggak ada pohon kurma ya, di Mekah nggak ada pohon kurma, nggak ada ladang kurma. Ini di zaman Nabi. Kalau sekarang pohon di Indonesia pun udah banyak di Mekah. Baik. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah SAW melihat para petani kurma itu bersusah payah untuk mengawinkan pohon kurma. Jadi bukan kayak mangga, pohon rambutan. Di tempat kita kan dengan angin, dengan serangga terjadi perkawinan. Kalau pohon kurma beda, dicari mana yang jantannya, kemudian dipukul-pukulkan ke yang betinanya, ya sampai berbuahlah. Kata Rasulullah SAW, nggak usah kalian lakukan itu. Ya. Ternyata panen pada tahun itu sedikit. Ya Rasulullah, engkau larang kami untuk mengawinkan pohon kurma. Sekarang hasil panennya sedikit. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Silakan kan. Sekalian mau berinovasi dalam peternakan, pertanian, teknologi, apapun silakan. Untuk urusan agama, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Jelas ini? Baik. Udah jam 6. Nah, ini ada pertanyaan. Fadhal, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini ada pertanyaan, apakah ada dalil langsung dari Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya merokok? Apakah ada dalil langsung dari Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya merokok? Sekalian aja tulis di sini mereknya. Rasulullah ada nggak melarang rokok Sampurna, Jarum gitu? Ya. Bukan seperti itu cara apa? Cara kita mengambil pendalilan. Ya. Kata Rasulullah SAW tadi, ma'as kalau kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang dapat memabukkan apabila dikonsumsi banyak, maka secuilnya pun haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu namanya khamr, dan semua khamr itu hukumnya haram. Mau yang dihisap, mau yang dihirup, mau yang disuntik, mau yang diminum, mau yang dimakan. Jadi ya kita berdalil di sini ada di sana. Kenapa para ulama membuat ilmu usul fiqh? Siapa yang pertama kali membuat ilmu usul fikih? Siapa? Nah, ayo kalau kopinya dingin. Nah, yang membuat ilmu usul fikih pertama kali adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau yaitu apa? Ar-Risalah. Kitab beliau adalah Ar-Risalah. Yang beliau ambil kaidah-kaidah yang dengan itu muncullah ilmu usul fikih semuanya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah ada dalil? Seperti itu saja memang. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya merokok? Seperti itu. Kalau misalnya bilang apakah ada dalil langsung, misalnya mau Rasulullah SAW al-sijar, Rasulullah SAW melarang untuk merokok, kayak gitu, pun nanti sebagian orang nggak akan puas. Itu rokoknya beda sama rokok zaman sekarang, kan gitu nanti alasannya. Pun nanti, oh mereknya orang mah beda. Ayat nama ayat mail. Ya, ini mah rokok kesehatan.
dokter ge make ya. Ada dokter, oh ini bapak sakit, kenapa sakit? Karena bapak merokok ya. Sambil merokok nih dokter, kenapa dokter merokok? Beda, ini mah mild. Maksudnya apa? Jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini pertanyaan. Jadi apa? Adakah dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya rokok? Gini, jelas ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tibyana likulli syai'." Al-Quran itu sebagai tibyan, penjelas untuk segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum," dan telah diperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Sepakat semua orang bahwasanya rokok itu membahayakan. Ya. Anda jangankan anak sendiri, jangankan menghirup bau rokok, mencium orang perokok itu kan busuk ya, bau. Orang nunggu busuk mereka itu, bau. Jangankan Anda mencium bau rokok, dekat duduk di samping dia saya udah batuk. Nah, udah bau, udah terganggu. Ya. Rasulullah SAW dengan orang yang makan bawang saja bilang jalan belakang. Ya. Rasulullah SAW menghukumi bawang basol, bawang bombay, kemudian bawang putih itu adalah dua pohon yang busuk. Jalan di belakang, nggak boleh ke masjid. Nah, itu tidak memadaratkan bawang bombay, bawang putih, tidak memadaratkan. Sedangkan rokok ini sudah jelas memadaratkan. Enggak, saya mah enggak sakit, lihat istrinya kanker, lihat anaknya TBC, dia wajib enggak? Dalam Islam la darara wala dirar, tapi berapa banyak justru perokok itu yang dia yang apa? Kena kanker, kena TBC, macam-macam. Ya mungkin ada beberapa orang yang beralasan saya mah enggak. Lihat anak istrinya, lihat tetangganya, berapa banyak yang dia berikan bahaya penyakit karena sebab dia la darara wala dirar. Dan Islam tidak boleh melakukan hal yang berbahaya atau membahayakan orang lain. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Ya, jangan campakkan diri kalian pada kebinasaan. Kalau yang memang tidak memadaratkan, masih ada khilaf bahwasanya rokok itu memadaratkan atau tidak, nggak akan ditempel apa tuh peringatan keras ini bisa sakit serangan jantung, kanker, nggak akan ditempel. Kalau itu masih ada apa? Masih ada khilaf. Kalau seandainya mereka masih bisa berpegang hujah bahwasanya rokok ini apa? Bisa menyehatkan misalnya, atau nggak akan ada efek misalnya, enggak. Baik. Tadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk bunuh diri, untuk memberikan madarat kepada diri kita. La taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Nah, ini dalilnya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain tentang haramnya rokok. Ustaz, ini ada yang bertanya juga. Oh, yang di Ahwat ada ya? Silakan yang di Ahwat dulu aja ya. Nanti insya Allah ada yang di Zoom juga akan interaktif. Silakan yang di Ahwat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadhal. Ayo, suaranya.
Gimana kalau mungkin pakai tulisan aja. Kalau mungkin ada yang lain. Ayo, ada enggak? Kalau enggak kita utamakan yang di Zoom. Nggak pakai tulisan aja, enggak. Ya ditulis aja dulu ya. Kita yang di Zoom dulu nih, Ustaz. Dari Ummu Santi ya. Ayo Ummu Santi yang ini. Biar sambil lihat sama-sama. Ini. Ustaz Afan, kalau keluar dari topik yang sedang dibahas sedikit ya. Amalan-amalan apa saja yang menguatkan akidah buat anak-anak agar tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang banyak mempengaruhi pergaulan mereka, seperti ini mengganggu bumi artis-artis Korea atau TikTokan atau yang lainnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Karena ini memang sedang ngetren ya di zaman milenial ini. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ini berapa menit lagi nih? Enggak, masjid maghrib apa? Maghrib berapa menit lagi? Ya? 6 menit lagi ya? 6 menit lagi? 6 menit lagi, ini 1 jam. Sekilas aja mungkin jawab 1 jam. Yang penting ada buat gambaran dulu aja. Nah, amalan apa saja yang bisa menjaga anak-anak? Bukan hanya anak-anak, kita sendiri. Ya. Selain anak-anak kaum muslimin, orang tuanya juga. Di mana sekarang kita berada di zaman penuh dengan badai syubhat dan syahwat. Di pagi hari seorang muslim, di sore harinya seorang bisa murtad. Di sore hari seorang masih muslim, kadang di pagi harinya sudah murtad. Dia jual agamanya untuk dunia, untuk kesenangan. Nah, kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitnah. Segeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah yang seperti tadi yang sebutkan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa. Terus di sujud kita, ya musallifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ala tauhid wa sunnah, di atas tauhid dan di atas sunnah. Banyak berdoa di sebelum salam, salat sunnah mau salat wajib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa minta terus kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sampai finish, kata Syekh Al-Albani, untuk kita sampai sempurna dalam berislam kayaknya sulit. Tetapi kita diperintahkan untuk mati di atas jalur, di atas Islam ini. Jangan sampai justru luntur tauhid seseorang yang menjadikan seseorang itu murtad, dicabut imannya, dicabut tauhidnya, dicabut sunnahnya. Allah. Yang menjadikan seorang kafir menjadi muslim, Allah. Qulub bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah putar balikan sekehendak Allah. Karena itu untuk minta keteguhan hati, keistiqomahan, kekuatan hati di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi adalah memohon, memelas, nangis-nangis ke Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Berdoa. Karena Allah yang ngasih. Yang ngasih kita istiqomah, yang ngasih anak-anak kita istiqomah, Allah. Minta. Yang pertama kali apa tadi? Minta.
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengambil keumuman hadis Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian banyak beramal. Untuk menjaga keistiqomahan adalah dengan kita banyak beramal. Kenapa? Karena amal soleh akan melahirkan amal soleh berikutnya, dan maksiat akan melahirkan maksiat berikutnya terus. Amal soleh, ingat ini, amal soleh yang kita lakukan sekarang ini di sore hari ini menjelang maghrib ini, thalabul ilm ini karena sebab amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Dan semua bentuk maksiat, diantaranya bohong. Dalam berbicara bohong, pasti dia akan melakukan maksiat atau dosa besar. Pasti. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedustaan itu akan membawa seseorang untuk melakukan apa? Dosa besar, fujur, dosa yang sangat besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa besar akan membawa seseorang ke neraka. Kalau dia nggak bertobat, banyak beramal. Bagaimana mau beramal kalau dia tidak mengilmui amal? Jadi bagaimana? Thalabul ilm, belajar. Dan jangan putus-putus kita belajar, terus belajar setiap hari. Ya. Imam Ahmad dalam sakaratul maut, beliau masih memegang pena. Ketika sakaratul maut, beliau masih memegang pena. Minal mahdi ilal lahad. Dari sejak dibuai anak itu sering diperdengarkan Al-Quran sampai liang lahat, sampai mati. Belajar ilmu agama, jangan pernah kita merasa cukup dari belajar ilmu agama. Pada saat itu dia dikatakan jahil ketika dia merasa cukup untuk belajar ilmu agama. Nah, apa yang amalan apa saja tadi ya, secara ringkasnya adalah doa, yang kedua adalah thalabul ilm, yang ketiga adalah dia banyak mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan, kemudian dia beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya. Dia bertawasi bil haq wa tawasi bis sabr, yang keempat dia sabar dalam menjalankan dakwah. Dia dakwahkan di antara bentuk pecut atau cambuk bagi seseorang adalah sampaikan kebaikan. Jangan nunggu dia soleh sempurna dulu. Ya. Di antara talbis iblis, seseorang dia tidak akan beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sampai misalnya dia harus sempurna dulu Islamnya, sempurna dulu sunnahnya, sempurna dulu tauhidnya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun itu satu ayat. Dan ketika kita beramar ma'ruf, mengajak, mendakwakan orang untuk berbuat baik, yang pertama kali kita tujukan adalah kepada diri kita dulu. Dengan itu seseorang yang akan malu untuk bermaksiat, yang akan mudah untuk beramal soleh. Nah, barakallahu fikum. Dan tadi yang seperti disampaikan, ini sebenarnya panjang, panjang pembahasannya. Ya, mungkin karena waktu juga sudah mendekati dan sudah masuk ya waktu sholat maghrib. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita tampung dan di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan saja. Ya, kepada para mustami baik di media Mixler ataupun via Zoom. Mohon maaf atas kesalahan dan khilafnya dari kami karena waktu sudah memasuki azan maghrib. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup ya. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.